Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku doakan teman-teman yang nonton YouTube channel aku hari ini sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang belum subscribe dulu sebelum kita mulai videonya. 1, 2, 3, come on. Belajar akuntansi yuk. Kali ini kita bakal latihan membuat laporan keuangan. Jadi sebelum dimulai jangan lupa di subscribe dulu ya. Like, komen, dan share postingan aku kalau itu bermanfaat buat kamu. Ayo kita mulai. Universitas Muhammadiyah Kupang. Oke, sebelum kita mulai, di-download dulu ya materinya. Buat yang nggak pakai laptop, bisa nyiapin kertas dan juga pulpen. Selamat belajar. Halo teman-teman, apa kabar? Kita balik lagi. Kali ini di step terakhir. Untuk perusahaan jasa kita mau buat laporan keuangan. Jadi gimana sih kita cara buat laporan keuangan? Terus laporan keuangan apa aja sih yang mau kita buat? Ayo kita mulai, oke? Nah teman-teman, sebelum kita mulai ya, aku mau jelasin kalau untuk pembuatan laporan keuangan di Indonesia sendiri kita berlandaskan dari PSAK ya. Nah PSAK ini update sih teman-teman, yang punya aku terakhir yang tahun 2015. Jadi setiap berapa ya, terakhir 2018 kayaknya diupdate lagi oleh IAI. Jadi IAI itu telah mengupdate PSAK terbaru agar disesuaikan dengan IFRS. Ini ya bedanya, ngomongin tentang PSAK yang diupdate, padahal orangnya itu pintar-pintar semua gitu, tapi butuh pengupdatean. Kita bandingin dengan Al-Quran teman-teman. Al-Quran ini dikeluarkan di tahun sebelum Masehi, dimana belum terkenal yang namanya teknologi, belum ada yang namanya gadget, nggak ada Google. Sekarang mah gampang ya, mau apa-apa Mbak Google gitu ya, nanya Mbak Google gitu ya. Kalau tahun sebelum Masehi mau apa-apa gimana? Cari tahu, mau baca buku aja susah teman-teman. Tapi Masya Allah ya, yang namanya Al-Quran sampai dengan sekarang tidak pernah mengalami yang namanya pembaruan. Berbeda sekali ya dengan buku-buku yang dibuat oleh pengarang siapa, profesor siapa, siapapun itu. Nah ini menjelaskan kalau ternyata bukan manusia yang membuat Al-Quran. Jadi semakin didalami, semakin dipelajari, semakin diselami, ternyata Al-Quran ini dia mampu merangkum semua masa, sampai dengan masa lampau, masa kini, dan masa depan, sehingga tidak perlu lagi adanya pembaruan. Oke, kita masuk ke materi. Di PSAK kita sendiri ini dia sudah menjelaskan tentang laporan keuangan. Jadi kita buka dulu ya di pasal 1 ya teman-teman. Kalau mau buka buku tebel-tebel kayak langsung pusing gitu ya. Kalau ini jangan. Kita harus mencintai produk kita sendiri. Oke, kita masuk ke PSAK 1. Laporan apa saja sih yang harus dibuat? Nah, mulai ya kayak, oh iya, kita buat laporan tuh apa aja ya laporannya. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Mungkin tempo-tempo dulu teman-teman mengenal dengan laporan neraca, gitu ya. Sekarang diganti ini namanya posisi keuangan. Jadi kita sesuai PSAK ya, posisi keuangan. Yang kedua adalah laporan laba rugi dan komprehensif lainnya. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Yang keempat adalah laporan arus kas. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Oke, kita mulai satu persatu ya. Pertama adalah laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan yang mungkin teman-teman dulu kenal dengan laporan neraca. Apa sih laporan posisi keuangan atau laporan neraca itu? Adalah laporan yang menjelaskan tentang posisi aset, hutang, dan juga modal. Jadi dari laporan keuangan ini kita bisa tahu nih si perusahaan ini dia punya aset berapa ya, utangnya berapa ya, modalnya berapa ya. Nah dari asetnya ini kira-kira bisa nggak ya membayar hutang-hutangnya? Kita bisa melihat dari laporan posisi keuangan itu sendiri.
Yang kedua adalah laporan laba rugi dan komprehensif lainnya. Apa sih laporan laba rugi? Adalah laporan posisi perusahaan di waktu tertentu, di saat tertentu, menjelaskan posisinya itu laba atau rugi. Si perusahaan ini untung apa rugi sih? Gitu ya. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Jadi laporan perubahan modal ini kita bisa melihat nih, modal awalnya berapa, terus dia laba atau ruginya berapa, dan ada preview enggak, sisanya berapa gitu. Kita bisa tahu posisi modal terakhir si perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir kita akan membuat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yaitu catatan-catatan terkait laporan keuangan. Jadi gini, teman-teman mau menjelaskan nih, misalnya ada kejadian luar biasa, kejadian khusus yang menyebabkan si piutangnya tuh habis atau piutangnya dinolkan, dibebankan. Nah, itu dicatat di catatan atas laporan keuangan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan catatan lain yang mau dijelaskan kepada para investor. Jadi fungsi dari laporan keuangan sendiri ini sebenarnya untuk pihak ketiga ya teman-teman. Selain untuk internal, lebih banyak untuk pihak ketiga untuk menilai kualitas dari si perusahaan itu sendiri. Gitu ya. Kita langsung aja masuk ke latihan soalnya. Yang kemarin kita udah buat neraca saldo penyesuaiannya, dan sekarang kita akan langsung buat si laporan keuangan. Gimana sih cara buat laporan keuangan? Gimana sih mudahnya? Oke teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan tentang laporan keuangan gitu ya. Kan minggu lalu kita udah membahas tentang neraca saldo penyesuaiannya berapa. Nah, dari neraca saldo penyesuaian ini, nilai-nilainya bisa kita buat laporan keuangan. Nah, yang pertama akan kita buat adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menjelaskan si posisi aset, utang, dan juga modal. Jadi di sini kita bisa membandingkan nih aset perusahaan itu berapa sih? Berapa sih nilai kekuatan si perusahaannya? Berapa sih kemampuan perusahaannya dalam membayar utang? Nah, jika dibandingkan antara aset, utang, dan modal, berapa sih? Apakah perusahaan ini masih bisa memiliki kelangsungan hidup atau tidak? Nah, kita bisa menilai dari si laporan posisi keuangan itu. Nah, pertama aku klasifikasiin dulu mana aset tetap dan aset lancar. Jadi yang masuk ke dalam kategori aset lancar adalah kas, piutang, perlengkapan. Sedangkan peralatan di sini masuk dalam kategori aset tetap gitu ya. Dan juga di sini ada utang, modal, prive, dan juga laba atau rugi tahun berjalan. Jadi nanti di modal, posisi ini prive dan laporan laba rugi yang akan mempengaruhi laporan perubahan ekuitasnya nanti. Jadi kita bisa lihat modal akhirnya berapa gitu ya. Oke, aku tambah sheet dulu. Ini ya teman-teman, pokoknya nanti nilai akhirnya antara debit dan juga kredit di sini kita harus sama ketika buat neraca ya. Jadi ketika neracanya debit dan kredit masih salah, otomatis si laporan kalian tuh masih salah. Jadi harus disesuaikan dulu. Oke, aku rapin bentar dulu ya. Disiapin dulu bukunya, mulai digambar-gambar gimana sih cara nyusun laporan, mulai digambar juga. Dan yang belum nonton dulu video sebelumnya, jadi kalian ngerti gimana cara buat jurnal, gimana cara buat buku besar, gimana cara buat neraca saldo penyesuaian, sampai dengan membuat laporan keuangan sekarang ini gitu. Karena dia itu nggak bisa satu stepnya itu dihilangkan, jadi dia harus sesuai alurnya. Jadi siklusnya itu ada siklus akuntansi gitu ya, jadi harus sesuai siklusnya. Kalau nggak sesuai ya nggak bisa gitu ya. Oke, jadi kayak gini. Aku tambah satu lagi aset tetap. Terus gini, tips dari aku lagi gimana cara kita membuat laporan keuangan ini. Jadi untuk membuat laporan keuangan,
kalian harus pahami dulu akun demi akunnya. Jadi mana akun yang masuk ke dalam aset. Jadi dilihat gimana sih cara mudahnya, dilihat dari angkanya tadi, nomor refnya. Jadi kalau memang kalian bukan tipe orang yang teliti banget gitu ya, pastikan kalian perhatikan betul ya untuk nomor refnya. Jadi nomor refnya ini kalian kuasai betul gitu. Nomor 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, 4 itu apa, 5 itu apa. Kalau kalian udah kuasai betul, kalian masih bisa sampai dengan step laporan keuangan. Nah, untuk tahapan kali ini aku nggak buat laporan arus kas ya. Nanti laporan arus kas akan ada edisi khusus untuk laporan arus kas. Jadi sekarang kita buat sampai dengan laporan laba rugi dan juga perubahan ekuitas aja. Oke, aku catat dulu aset tetap. Di sini aku udah masukin nilai kasnya. Jadi kita tinggal masukin ya. Karena tadi aku udah nulis, jadi aku udah misahin nih berdasarkan nomor akunnya. Nomor 1 pasti aset. Oke, aku masukin semua nih nomor 1 gitu ya. Nomor 2, nomor 3 gitu. Jadi gampang. Nah, udah ya. Oke, kita masukin nilai kasnya. Nilai kasnya yang pertama adalah Rp5.220.000. Ini kita copy. Jadi nilai kasnya gini, kita harus tahu ya akun apa aja sih yang masuk saldo normalnya itu di mana, saldo nominalnya itu di mana gitu, debit apa kredit gitu. Nah kalau angkanya 1 pasti di debit gitu. Cuman ada beberapa nih kayak misalnya nggak semua contohnya akumulasi penyusutan peralatan sama cadangan kerugian piutang kok di kredit, itu beda lagi mbak gitu ya. Piutang masuk di debit 100.000. Selanjutnya cadangan kerugian piutang. Kenapa di minus? Karena cadangan kerugian piutang ini gini, kan kita punya piutang itu normalnya di debit, sedangkan kerugian itu kita cadangkan, dia itu adalah kebalikannya, karena dia bebannya. Jadi kita masukkan tanda minus gitu ya, karena dia harus dikurangi dari nilai piutangnya. Tapi kita nggak boleh langsung mengurangi nilai piutangnya, biar kelihatan mana real piutang yang dibayar dan mana juga piutang yang dicadangkan kerugiannya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah perlengkapan. Perlengkapan kita adalah 300.000 rupiah. Copy dulu. Selanjutnya adalah aset tetap. Aset tetap di sini cuma ada satu ya, yaitu peralatan. Nah, selain peralatan apa aja sih yang mungkin menjadi aset tetap? Yang pertama adalah hak cipta, tanah, hak paten. Nah, itu tuh aset tetap tapi tak berwujud. Kalau misalnya semacam hak cipta gitu-gitu ya. Kalau aset tetap yang berwujud tanah, rumah, bangunan gitu ya. Jadi yang nilainya tuh tidak habis dalam jangka waktu setahun gitu. Sedangkan kayak misalnya tanah ya, sekarang dia nggak bakal habis dalam setahun, bahkan bisa jadi dia tuh bertambah. Selanjutnya akumulasi penyusutan. Nah tadi ya, penyusutan peralatan itu kita harus dikreditkan karena dia itu sifatnya sama dengan cadangan kerugian piutang gitu ya. Kita harus menyusutkan, contohnya untuk barang-barang semisal mobil itu kan setiap tahunnya berkurang ya. Dari nilai ekonomisnya, nilai jualnya kan berkurang juga. Misalnya mobil dipakai satu tahun ini dengan tahun depannya lagi akan berbeda. Jadi kualitas mesinnya pun akan berbeda. Jadi biar di akhirnya nggak disusutkan banyak, setiap bulan ini kita mulai menyusutkan perlahan-lahan. Kita masuk ke hutang. Hutang pertama adalah hutang 350.000. Jadi ini karena saldo nominalnya di kredit dan sekarang kita sedang mencatat di posisi kredit, jadi nggak perlu diminuskan lagi ya. Mohon maaf ada suara berisik banget, jadi ada yang kerja.
Lanjut lagi utang gaji. Tadi ya ini utang gaji kok dicatat. Jadi kita misalnya punya gaji, bayar gaji gitu ya, tapi kita belum bayar. Nah, walaupun itu belum dibayar, kita harus tetap dikeluarkan loh teman-teman. Modal ya, modal kita catat dulu. Prive, nah prive ini kan di sini di debit, berarti di akun kredit harus diminuskan. Kok di debit sih kak? Dia tuh sama seperti beban, sifatnya tuh kayak beban itu ya. Nah si laba atau rugi tahun berjalan kan kita belum bisa ngerjain, nanti kita buat dulu laporan laba rugi baru kita copy ya ke sini. Nah sekarang hasilnya itu masih beda, kita catat dulu utang gaji dan juga pendapatan diterima di mukanya. Utang gajinya adalah 300.000 dan juga pendapatan diterima di mukanya 500.000. Tetap sih tetap ada selisih, nggak masalah. Ini bersih banget ya. Pendapatan diterima di mukanya sebesar 500.000. Oke, sini nilainya masih berbeda karena kita belum masukin labanya. Jadi nilainya itu debit dan juga kredit harus sama ya. Nah ini karena masih beda, jadi kita langkahi dulu, kita harus tahu dulu berapa sih si laba perusahaan ini. Oke, ayo kita masuk ke laporan laba rugi dan juga penghasilan komprehensif lainnya. Kalau ini nggak ada penghasilan atau beban komprehensif lainnya ya, kita langsung aja pendapatan. Pendapatan di sini ada 400.000 dan juga ada beberapa beban. Di sini kita bisa catat dulu ya. Caranya gimana biar mudahnya kak? Jadi kita mudahnya ini lihat nomor refnya. Jadi mana akun-akun yang masuk kategori 4 pendapatan dan juga mana akun-akun yang masuk kategori beban atau 5. Nah itu aja dicatat dulu semuanya. Karena ini masih perusahaan jasa, jadi belum terlalu kompleks ya. Nanti mungkin nyampe ke perusahaan dagang, manufaktur, bisa lebih kompleks lagi sih teman-teman. Jadi kita catat dulu pendapatannya berapa. Pendapatannya yaitu Rp1.350.000. Selanjutnya kita catat beban. Bebannya di sini ada beban iklan, beban listrik, beban gaji, beban kerugian piutang, beban perlengkapan, beban depresiasi peralatan. Jadi ada 6 beban. Nah si bebannya ini kita jumlahkan dulu, setelah itu pendapatan dikurangi beban, dapatlah laporan laba rugi gitu ya. Laporan laba ruginya udah didapat, silakan masukkan ke dalam neraca. Jadi semudah itu, nggak ribet sih ya, nggak ribet kan? Soalnya ini masih dasar sih teman-teman, masih dasar di jasa. Mungkin untuk laporan keuangan yang agak lebih kompleksnya lagi nanti kita bakal buat di laporan keuangan perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, mungkin itu akan lebih kompleks lagi sih teman-teman. Tapi untuk awal mula yang penting gini, teman-teman pahami dulu yang jasa. Kalau teman-teman udah ngerti tentang jasa, otomatis teman-teman bakal mudah sih memahami yang lainnya. Jadi tips dari akuntansi ini gini, kalian harus ngerti dulu dasarnya. Setelah dasarnya kalian pahami, otomatis untuk pembuatan laporan-laporan selanjutnya akan mudah. Jadi kita udah menggunakan logika dalam berpikir dalam pembuatan laporan keuangan. Logika berpikir dalam pembuatan laporan keuangan gitu kali ya. Mohon maaf ya agak berisik, soalnya aku udah susah banget ngebagi waktu buat ngerjainnya.
Oke. Selanjutnya adalah beban kerugian piutang. Totalnya 1.000 dan juga beban depresiasi 37.000. Nah, di sini aku udah total pendapatannya dan total bebannya ya. Oke. Sorry, berisik banget ya. Kita dapat bebannya. Nah, kok totalnya gitu? Kita ubah dulu. Jadi totalnya itu harusnya pendapatan dikurangi beban ya. Jadi total pendapatan kita berapa? Kita kurangi dengan beban kita. Sebentar aku kurangi dulu. Nah, kita ganti dulu. Kalian bisa ngerjain di ini ya, di kertas folio gitu, rajin-rajin aja sih. Gimana sih cara ngejurnal itu harus rajin latihan. Jadi nggak mungkin sekali kalian latihan kalian langsung bisa gitu ya. Yang penting kalian rajin sih, mau niat gitu. Karena nanti walaupun kalian kerja gitu ya, kerja kan udah pakai komputer, udah pakai ini aplikasi, tetap yang menjurnal itu manusia. Jadi manusia yang masukkan transaksinya di dalam jurnal. Jadi kalau jurnalnya salah, otomatis laporannya salah, dan salahnya dari si manusia, bukan dari aplikasinya. Oke, kita dapat laporan laba ruginya. Kita masukkan dulu ke dalam neraca yuk. Jadi kalau neracanya bisa nggak balance, otomatis laporan keuangannya salah. Tapi kalau balance, ya berarti apa yang udah kita kerjain itu benar, gitu ya. Nah, kita masukin. Oke, dari 81.000. Labanya 81.000 selama sebulan. Gak apa-apa, mungkin perusahaan baru kali ya. Oke, balance ya. Kalau udah balance, berarti laporan keuangan yang kalian buat itu udah benar. Jadi kalian bisa langsung membuat laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas apa itu Kak? Jadi laporan yang membandingkan si perubahan ekuitas yang sekarang dan juga ekuitas itu modal ya. Modal sekarang dan juga modal yang lampau. Jadi modal sekarang tuh naik apa turun sih? Itu jadi kita di laporan perubahan ekuitas. Apa aja sih akun-akun yang dibutuhkan? Pertama, modal awal, prive, laba atau rugi, dan juga modal akhir. Di situ kita bisa lihat gitu si perusahaannya gimana nih. Misalnya ya, dari perusahaan ini kita lihat privenya 400.000, padahal labanya cuma 81.000. Otomatis bisa dilihat pengambilan pribadi si perusahaan lebih tinggi daripada laba yang ada. Nah, ini patut diwaspadai sih teman-teman. Catat dulu ya modal awal. Modal awalnya adalah 5.500.000. Terus ada privenya adalah 400.000 dan juga labanya 81.500. Maka modal akhirnya 5.181.500. Kayak gitu ya. Jadi modal awal dikurangi prive ditambah laba. Kalau dia rugi berarti modal awal dikurangi prive dikurangi rugi. Oke, sekian video kali ini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Jadi jangan lupa di subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.